Marc Marquez menolak memikirkan hal-hal negatif, termasuk kemungkinan jatuh lagi di MotoGP Amerika Serikat, Circuit of the Americas, akhir pekan ini. Setelah jatuh dengan brutal saat World Cup MotoGP Indonesia, pembalap Repsol Honda tersebut mengalami diplopia kembali. Ia absen pada Seri Argentina dan diprediksi baru bisa kembali beraksi saat lomba digelar di Eropa. Setelah mengunggah foto proses latihan untuk pemulihan termasuk menunggangi CBR 600RR, beberapa hari kemudian ia terbang ke Amerika Serikat. Hal ini tak pelak menimbulkan kecemasan pada para penggemarnya. Bagaimana kalau Marquez jatuh lagi? Apa yang terjadi kalau juara dunia MotoGP 6 kali jika mengalami crash? Hal itu tidak merisaukan baginya. Pembalap 29 tahun tersebut ingin fokus pada tujuannya berlaga dan kalau bisa menambah koleksi kemenangan. Sejam sebelum menemui tim medis untuk mendapat sertifikat khusus dari dokter mata. Setelah Mandalika, itu adalah pekan yang berat. Tapi untungnya, pemulihan cedera mata ini berjalan dengan cepat. Saya bahkan nyaris tampil di Argentina. Namun saya dan dokter memutuskan tidak ambil risiko. Akhir pekan di Indonesia adalah salah satu yang terburuk dalam hidup saya dengan banyak kecelakaan. Marquez mengisyaratkan sedang memompa mentalnya agar tidak jatuh setelah beragam kesulitan yang dialami beberapa pekan terakhir. Menang di sini masih mungkin, tapi itu bukan cara saya menatap akhir pekan ini karena saya tidak hadir di sini dalam performa terbaik. Jadi sebelum itu saya harus mendapatkan kepercayaan diri kembali. Cedera ini sangat sulit. 2 pekan lalu saya bahkan tidak punya motivasi latihan. Saya juga tidak ingin datang kemari. Tapi orang-orang di sekitar saya, adik saya, sangat membantu untuk kembali ke sasana. Saya berada di sini karena gairah untuk melaju lebih besar daripada penderitaan. Saya di sini untuk balapan, tidak berpikir apakah akan jatuh. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo saat ini menempati posisi kelima dalam klasemen MotoGP 2022. Sang juara bertahan berada 10 poin di belakang pemimpin sementara, Alex Espargaro. Fabio Quartararo tidak ingin gap dengan puncak klasemen bertambah lebar di Circuit of the Americas. El Diablo kehilangan cukup banyak angka di Grand Prix Argentina setelah hanya finish ke-8. Hasil tersebut jelas mengecewakan karena pada balapan sebelumnya, GP Indonesia di sirkuit Mandalika, Quartararo berhasil keluar sebagai runner-up meski turun dalam kondisi lintasan yang basah. Setelah kemunduran ini, Reutemann berambisi untuk menebus kekecewaan di Argentina dalam putaran keempat MotoGP 2022, Grand Prix Amerika, yang dijadwalkan berlangsung pada 8-10 April. Austin adalah balapan kunci tahun lalu dalam perjalanan saya untuk memenangkan gelar. Finish kedua seperti kemenangan bagi saya saat itu, karena memberikan saya match point pertama untuk mengamankan titel di Misano. Tetapi kali ini kami datang dengan attitude yang sama sekali berbeda, juga kondisi dan titik awalnya tak sama. Tahun lalu saya selalu mencoba untuk memenangi setiap balapan. Meski begitu, saya pun berusaha keras mempertahankan keunggulan dalam klasemen. Sekarang saya tertinggal di klasemen, jadi kami bisa lebih banyak menyerang. Kami akan menekan lebih sering dan berusaha melakukan yang terbaik seperti biasanya. Soal strateginya menghadapi GP Amerika. Sang pembalap juga mengaku penasaran untuk menggebar motor Yamaha YZR-M1 miliknya di lintasan Chota. Seperti diketahui, trek yang terletak di Austin, Texas tersebut telah mendapat pengaspalan ulang. Tahun lalu bam di Texas hampir tidak terelakkan. Sejak itu permukaan lintasannya telah diperbarui. Jadi, saya penasaran untuk melihat apa yang akan kami mampu lakukan pada hari Minggu. Legenda MotoGP Valentino Rossi mengaku bingung dengan kinerja Yamaha tahun ini setelah tampil konsisten sepanjang musim lalu. Yamaha belum menunjukkan performa konsisten dalam 2 balapan awal MotoGP 2022. Padahal tak banyak perubahan drastis yang dilakukan pada YZR-M1. Fabio Quartararo masih menjadi pembalap terbaik Yamaha. Kendati demikian, ia kesulitan untuk mendapatkan daya cengkeram yang baik pada ban belakang. Ini membuat Yamaha terlihat tak melakukan pekerjaan sepanjang musim dingin karena Ducati dan Honda terlihat alami peningkatan besar. Begitu juga KTM yang berhasil membuat ban bekerja dengan baik pada RC16. Rossi yang bertahun-tahun menjadi pembalap Yamaha mengaku kebingungan dengan kinerja pabrikan Jepang itu. Tapi, ia juga dibuat terkejut dengan performa KTM yang mendapatkan podium pada 2 seri awal. Ada banyak kebingungan dan banyak kejutan.
Siapa yang mengejutkanku? KTM yang biasanya bermasalah tapi sekarang punya keunggulan. Motor baru Ducati agak kesulitan dibandingkan akhir musim lalu dengan Bagnaia yang tampil menakutkan. Sementara Yamaha agak sulit dipahami dengan baik. Semuanya sangat terbuka. Saya pikir untuk memahaminya dengan lebih baik kami harus menunggu kejuaraan kembali ke Eropa yang diawali di Portugal. Tapi ada 4 balapan di luar Eropa dan Anda perlu mencetak poin jika ingin memperjuangkan kejuaraan. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.